Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Catherine Nenggolan dengan NIM 1020 23007. Di sini saya akan menampilkan tugas video saya. Seperti yang kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan adalah suatu pelayanan yang dimana setiap upaya dan juga usahanya menyelenggarakan secara individu dan juga bersama-sama secara organisasi yang berguna untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah suatu penyakit. Dalam pelayanan kesehatan ini juga memiliki tujuan agar terselenggarakannya upaya suatu kesehatan yang terjangkau dan memiliki mutu yang baik. Dapat kita lihat di bibit mulia Dia Adminatun dan Sri Wahyu Sitepu di tahun 2020. Adapun kasusnya yaitu seorang pasien yang mengalami stroke ringan yang dimana menyebabkan kesulitan dalam berbicara dan bergerak. Dokter pun menyarankan untuk menjalani terapi fisik dan terapi bicara agar dapat memulihkan fungsi tubuh. Berdasarkan kasus tersebut, tim pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dalam kasus ini adalah B. Pelayanan medis preventif. Mengapa B? Karena dalam kasus ini, pelayanan medis rehabilitatif ini bertujuan untuk membantu pasien memulihkan kembali fungsi tubuhnya setelah mengalami penyakit atau cedera. Dalam kasus ini, terapi fisik dan terapi bicara diberikan untuk membantu pria tersebut memulihkan kondisi pasca stroke sehingga termasuk dalam pelayanan preventif. Yang kedua, seorang ibu hamil berusia 30 tahun mengalami komplikasi saat melahirkan dan membutuhkan perawatan darurat. Ibu tersebut dibawa ke rumah sakit terdekat dan diterima oleh tim medis yang siap membantu. Rumah sakit itu memiliki fasilitas pelengkap seperti laboratorium, radiologi, dan farmasi yang siap digunakan kapan saja. Berdasarkan kasus tersebut, ketersediaan yang tercapai dalam kasus ini adalah C. Ketersediaan pelayanan yang kesinambungan. Mengapa C? Karena dalam kasus ini berkesinambungan itu ialah semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat harus mudah ditemukan, selalu siaga keberadaannya di masyarakat setiap kali dibutuhkan. Yang ketiga, seorang ibu membawa anaknya ke puskesmas AB karena mengalami batuk dan demam selama beberapa hari. Setelah diperiksa, dokter memberikan obat dan menyarankan anak tersebut untuk beristirahat. Berdasarkan kasus tersebut, jenis pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dalam kasus ini adalah C. Pelayanan medis kuratif. Mengapa? Karena dalam pelayanan medis kuratif ini bertujuan untuk mengobati dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien. Dalam kasus ini, dokter memberikan pengobatan untuk menyembuhkan batuk dan demam anak tersebut, sehingga termasuk dalam kategori kuratif. Yang kedua itu adalah jenis tenaga kesehatan, administrasi, dan kebijakan kesehatan. Tenaga kesehatan itu ialah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Di dalam kesehatan ini, memiliki beberapa jenis seperti tenaga kesehatan medis, keperawatan, kebidanan gizi, dan tenaga kesehatan lainnya. Administrasi juga memiliki tugas dan tanggung jawab tentang sistem pengaturan pencatatan administrasi keuangan rumah sakit, sehingga mampu memberikan penilaian terhadap kondisi rumah sakit tersebut. Adapun kasusnya yaitu Rina adalah seorang pekerja medis di klinik ABC. Karena tekanannya dari atasan untuk meningkatkan jumlah pasien, ia rela memasukkan beberapa data rekam medis pasien agar terlihat seolah-olah lebih banyak pasien yang datang. Tindakan ini merupakan melanggar Undang-Undang Tenaga Kesehatan, khususnya dalam jawabannya adalah D. Larangan melakukan pemalsuan data medis. Mengapa? Karena dalam kasus ini pemalsuan data medis adalah tindakan ilegal yang melanggar Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Seperti yang tertulis dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 36 tertulis, setiap tenaga kesehatan yang dengan sengaja memasukkan data medis dipidana dengan tindak penjara paling lama 5 tahun atau pidana paling banyak 500 juta rupiah. Kasus yang kedua,
sebuah rumah sakit memiliki sistem perekam medis yang sudah terintegrasi, namun masih memiliki masalah integrasi dengan sistem lainnya. Data yang dikumpulkan tidak dapat diintegrasikan dengan sistem lainnya. Apa yang harus dilakukan oleh rumah sakit untuk mengatasi masalah integrasi sistem perekam medis? Jawabannya adalah A. Membuat sistem integrasi yang baru dan terintegrasi. Mengapa? Karena jika sistem perekam medis yang tidak terintegrasi dengan sistem lainnya dapat menyebabkan kesulitan dalam pengolahan data perekam medis. Dengan itu, membuat sistem integrasi yang baru dan terintegrasi, rumah sakit dapat memperbaiki pengolahan data perekam medis dan meningkatkan efisiensinya. Nah, kasus yang ketiga yaitu seorang administrator rumah sakit ingin tahu tentang cara pengambilan data perekam medis yang efektif. Apa yang harus dilakukan oleh administrator rumah sakit untuk mengamankan data perekam medis itu? Jawabannya adalah E. Melakukan analisis risiko keamanan data dan membuat rencana pengamatan data. Mengapa? Karena dalam kasus ini, pengamanan data perekam medis sangat penting untuk melindungi privasi dan keamanan pasien. Dengan melakukan analisis risiko keamanan data dan membuat rencana pengamanan data, administrator rumah sakit dapat memastikan bahwa data perekam medis itu aman dengan efektif dan efisiensi. Nah, yang ketiga yaitu level tingkat pencegahan penyakit. Seperti yang kita ketahui bahwa pencegahan itu adalah mengambil suatu tindakan yang diambil terlebih dahulu sebelum kejadian dengan didasarkan pada data. Sedangkan pencegahan penyakit adalah upaya mengarahkan sejumlah kegiatan untuk melindungi masyarakat dari ancaman kesehatan potensial atau upaya melakukan perkembangan penyakit. Pencegahan penyakit ini memiliki 5 tindakan yang harus kita ketahui, yaitu peningkatan perlindungan, penegakan diagnosis sejak dini, pembatasan kecacatan, dan pemulihan kesehatan. Adapun contoh kasusnya yaitu 1. Seorang remaja bernama Andi sering mengkonsumsi makanan cepat saji dan minuman manis. Risiko kesehatan apa yang paling mungkin dialami Andi adalah diabetes tipe. Ini merupakan pemulihan kasus. Jawabannya adalah E. Pencegahan tingkat dasar. Mengapa E? Karena menurut di buku penyakit kematian ND, pencegahan tingkat dasar merupakan usaha mencegah terjadinya risiko atau mempertahankan keadaan risiko rendah dalam masyarakat terhadap penyakit secara umum. Tujuannya adalah untuk menghindari terbentuknya pola hidup sosial, ekonomi, dan kultural yang mendorong peningkatan risiko penyakit. Nah, kasus yang kedua itu adalah seorang pasien dengan gangguan mental seperti depresi membuat pemulihan untuk mengatasi gejala dan kembali berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk pemulihan yang paling tepat adalah C. Rehabilitas mental. Mengapa rehabilitas mental? Karena dalam kasus ini, psikoterapi dan konseling merupakan salah satu bagian dari rehabilitasi mental, yang dimana agar bekas penderita dapat menyelesaikan diri dalam hubungan perorangan dan sosial yang memuaskan. Sedangkan kasus yang ketiga adalah Dimas yang merupakan seorang yang berusia 20 tahun sedang berkendara di jalan raya. Ia selalu mematuhi peraturan lalu lintas, baik seperti berhenti di lampu merah, memakai sabuk pengaman, dan tidak melanggar batas kecepatan. Ia juga selalu memperhatikan kondisi jalan dan cuaca serta membiarkan jarak yang cukup dengan kendaraan di depannya. Tindakan yang dilakukannya untuk mencegah lalu lintas. Apa yang dilakukan BPT tersebut untuk menghindari kecelakaan lalu lintas yang seperti A. Pencegahan. Mengapa? Karena guna melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari sebuah kecelakaan. Baik, sekian video tugas saya ucapkan terima kasih.